Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, welcome to my first video. Nah, jadi karena ini video aku yang pertama, aku akan nge-share tentang salah satu hobi aku, yaitu baca puisi. Nah, ini beberapa tips cara membaca puisi. Yang pertama itu kita harus memperhatikan vokal kita dulu. Jadi dalam pembacaan puisi juga sama kayak kita itu mau nyanyi, vokal juga diperhatikan, teknik pengambilan suara vokalnya gitu. Jadi kebanyakan orang itu yang tidak memiliki karakter dalam suaranya itu tuh nilai plusnya itu kurang ketika dia mengikuti lomba. Kalau misalnya kita mau baca puisi itu lebih baiknya itu kita tuh mengambil suara diafragma. Suara diafragma itu kan antara dada dan juga perut. Jadi misalnya gini. Kalau misalnya orang yang memakai suara diafragma itu biasanya tarik napas dulu dari hidung, terus dia tahan di diafragma, baru dia keluarin. Bertangkai bunga kusunting. Nah, itu dia kalau kita menggunakan suara diafragma. Jadi ada nilai plus, ada suatu kemampuan kita itu ada ciri khasnya. Yang kedua, kita harus memperhatikan artikulasi dan intonasi saat pembacaan puisi. Biasanya aku gagal dalam pengikutan perlombaan baca puisi itu nggak bisa mencapai juara 1. Itu cuman karena artikulasi aku ini kurang. Karena artikulasi aku kurang, maka dari itu teman-teman semua diharapkan ketika mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O itu tuh jelas. Jadi kalau misalnya aku itu kurangnya ketika aku ngucapin kata L ataupun kata N, karena aku memang cadel dari lahir. Biasanya orang yang menggunakan banyak grafik ketika pembacaan puisi, dia itu termasuk orang yang menang dalam pembacaan puisi. Contohnya kayak gini. Bertangkai bunga kusunting, ku junjung, ku puja, ku renung. Berlagu hatiku bagai seruling, kukira sekali menyecap untung. Dalam hatiku, ku ikat istana, ku semayamkan tuan di getah kencana, ku hamburkan kusuma cempaka mulia, kan hamparan turun Dewi Kakata. Nah itu kelihatan grafiknya itu pertama datar, naik dikit, terus turun, terus naik lagi, terus turun lagi. Jadi hindari yang grafik cuma dari bawah, atas, langsung turun. Nah itu dihindari. Ini juga penting nih, ketika baca puisi jangan lupa mimik wajah, ekspresinya harus total ya. Mimik wajah itu adalah suatu penghayatan ketika membacakan puisi. Biasanya di sini orang banyak salah kaprah. Kenapa? Karena ketika mereka baca puisi sudah meledak-meledak, terus baca puisi itu teriak-teriak. Nah itu udah hebat, padahal itu sebenarnya salah persepsinya. Kecuali memang isi dalam kata-kata bait puisi itu seperti itu. Tapi sebenarnya puisi itu dia itu menyampaikan apa di dalam pesannya tersebut. Kalau misalnya kita ngucapin kata Tuhan, kita nggak mungkin marah-marah. Kita nggak mungkin berdoa itu sama Tuhan kita marah-marah. Nah contohnya itu seperti ini. Tuhan, Tuhanku, Tuhan, Tuhanku. Lebih kita minta ketika kita minta sama Tuhan itu seperti apa gitu. Jadi ketika kita marah, mimik wajahnya boleh melotot atau berkerut atau dan yang lain sesuai dengan karakter kita masing-masing. Tapi kalau misalnya sedih, ya kita memang benar-benar sedih.